Pemilihan Gubernur Sumbar semakin dekat. Yuk kita kenalan dengan para calon. Paslon nomor 1 ada Mahyildi Vasco. Dan paslon nomor 2 ada Epyardi Ekos. Secara umur, Mahyildi lahir di Agam, 25 Desember 1967. Sedangkan Epyardi lahir di Solok, 11 Maret 1962. Kalau kita lihat wakilnya, Vasco lahir di Jakarta, 13 Juli 1986. Sedangkan Ekos lahir di Batu Sangkar, 26 Agustus 1971. Kalau kita lihat statistik DPT Sumbar, 59% pemilih mayoritas adalah usia produktif. Sehingga di atas kertas, peluang 01 menggaet suara anak muda dan milenial lebih besar dibanding 02. Untuk itu tim 02 butuh gebrakan besar untuk mengalahkan petahana. Dari segi pendidikan, Buya adalah alumni Fakultas Pertanian UNAN, yang kemudian Buya aktif di bidang pendidikan dan dakwah. Sedangkan Epyardi punya background kelautan di STIP Jakarta, kemudian melanjutkan usahanya di bidang kelautan. Secara karir politik, keduanya sama-sama mulai di tahun 2004. Mahyildi menjadi anggota DPRD periode 2004 hingga 2009, kemudian dipinang jadi wakil wali kota Fauzi Bahar periode 2009 hingga 2014. Kemudian ia menang pemilihan wali kota Padang 2 periode, tahun 2014 dan 2019. Di tengah periode kedua, Buya maju dan menang Pilgub Sumbar, periode 2020 hingga 2024. Semuanya bersama Partai PKS. Sedangkan Epyardi adalah anggota DPR RI 3 kali, periode 2004 hingga 2009, 2009 hingga 2014, 2014 hingga 2018. Ketiganya bersama Partai P3. Kemudian sang kapten hengkang dan pindah ke Partai PAN, dan maju menjadi Bupati Solok periode 2020 hingga 2024. Kini keduanya maju dalam Pilgub Sumbar. Pasangan Mahyildi Vasco diusung Partai PKS, Gerindra, Demokrat, Perindo, PBB dengan perolehan 31 dari 65 kursi DPRD. Sedangkan pasangan Epyardi Ekos didukung Partai PAN, Nasdem, Golkar, PDIP, Partai Umat, Gelora dan Partai Buruh dengan perolehan 29 dari 65 kursi DPRD. Paslon 01 maju dengan slogan Gerak Cepat untuk Sumbar. Sedangkan Paslon 02 maju dengan slogan OTW Sumbar Bangkit. Secara target usia dan popularitas mungkin Mahyildi lebih diunggulkan, namun Epyardi diklaim lebih tegas dan dekat dengan pemerintahan pusat. Sekarang tergantung pilihan dan hati nurani Dunsanak masing-masing. Pilihlah calon yang bisa bekerja dan memajukan Sumbar ke depannya. Jangan lupa datang dan coblos pada tanggal 27 November. Jangan lupa sanak. Jangan pulo golput, haram.